Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Datang dari Pak Sabirin. Ustaz, di mana letak perbedaan agama dan budaya? Tolong terangkan Ustaz sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak Sabirin. Dia menanyakan di mana letak perbedaan agama dan budaya. Sebagaimana saya akan jelaskan sesuai dengan wahyu Allah. Kita tidak bisa punya pendapat ya. Ini kita membahas agama. Yang bahas di dalam ini Allah katakan wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi syahida. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi dijelas di sini yang namanya agama itu merupakan wahyu Allah kepada rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Jadi yang namanya wahyu Allah itu tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Dalam kata lain, tidak ada pendapat manusia tentang wahyu Allah itu. Tidak ada campur, sedikit pun tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah tidak pernah mengundang manusia atau mengajak manusia meeting. Istilah orang kampung ya, meeting ya. Atau dalam bahasa kita tadi musyawarah itu tak ada. Atau rapat gitu ya. Tak ada Allah mengajak manusia itu meeting, itu tak ada. Kenapa demikian? Maka yang namakan agama ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Tidak ada merupakan buah pikir manusia yang tertuang dalam Al-Quran atau tentang agama ini. Tidak ada. 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Allah tadi di dalam surat Fatah ayat 28. Yang berikutnya apa? Kata apa? Rasul juga menerangkan juga dalam surat Najmi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu tidak pernah berkata menurut hawa nafsunya, tetapi dia berkata melalui apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Jadi agama ini 100% wahyu Allah. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada pendapat manusia. Tidak ada sama sekali. Itu agama. Dan apa sih yang dimaksudkan dengan budaya? Budaya itu kita harus tahu.
Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Sanskerta dari apa? Bentuk jamak itu dari kata budi dan daya. Jamak dari kata budi dan daya. Kalau yang dikatakan budi itu apa? Budi itu merupakan suatu akal atau suatu pemikiran, sedangkan daya merupakan hasil ikhtiar atau usaha manusia. Jadi boleh kita definisikan budaya itu hasil pemikiran manusia. Ya, tapi kalau kita membahas masalah hasil pemikiran manusia, kita membahas tentang budaya. Jadi kalau ada orang membahas agama, dicampurkan pendapat orang, berarti dia telah mencampurkan antara agama dan budaya. Berarti dia sudah ingin mencampuri Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat celaka sekali. Di sini saya tekankan pada seluruhnya, kalau masalah agama itu jangan dibubuhi pendapat-pendapat siapapun. Tapi kalau mau menjelaskan mana hadis yang menerangkan ayat itu, yang berhak menjelaskan ayat Al-Quran itu adalah Rasulullah, dan berikutnya sedang ahlul baitnya tahu. Dan kalau kita bisa tahu, mempelajarilah tentang Rasul, mempelajari tentang ahlul bait Rasul, kita juga bisa untuk menafsirnya. Kalau kita sudah paham dan tidak tahu tentang Rasulullah beserta ahlul baitnya, kita tinggal ikut saja. Jadi sini. Jadi ambil kesimpulannya, yang dikatakan agama merupakan wahyu Allah, diwahyukan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia atau kepada umat ini. Itu yang namakan agama. Sedangkan budaya hasil pemikiran manusia. Jadi budaya itu merupakan hasil pemikiran manusia atau pendapat. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa tuh? Ra'yu. Jadi budaya itu boleh dikatakan ra'yu. Sedangkan agama disebut wahyu. Jadi kalau kita membahas agama harus tentang wahyu, bukan ra'yu. Jangan pula kita nanti bagaimana Ustaz tentang ayat ini bait 15 tentang ini hubungan apa? Hubungan bersentuh suami istri menurut pendapat itu sudah masuk ra'yu namanya. Tak ada menurut pendapat sana, pendapat sini, berdasarkan Nabi yang menerangkan. Diterang oleh Nabi dan terusnya dijelaskan oleh ahlul baitnya, seterusnya hinggalah sampai sekarang. Nah, itu yang paling penting ya. Saya berharap pada umat ini jadilah umat itu betul-betul yang mau istilah tabayun lah kalau dalam mengaji itu. Jangan asal dengar saja iya kata Ustaz pula ya, merah kata Ustaz merah, biru kata Ustaz biru. Apa tanda biru? Dia tidak tahu. Tak boleh gitu. Banyaklah kita mempelajari. Harus kita banyak tafakur. Setelah itu kita tadabur dan berikut tabayun. Itu yang paling penting, ya. Jadi dasarnya kalau dia pertanyaannya, yang ini hukumnya begini, dasar ayatnya mana, hadis mana yang menerang itu. Nah, itu kalau kita mempelajari agama. Tapi kalau kita belajar tentang budaya, boleh menurut pendapat si A begini, menurut pendapat si B begini. Itu nama tentang budaya. Kalau budaya itu berdasar hasil pemikiran manusia, sedangkan agama ini merupakan produk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Ya begitu ya keterangannya ya Pak Sabirin. Saya berharap Pak Sabirin ngerti betul nanti. Kalau juga tidak mengerti juga boleh, insyaallah kita bisa kumpul nanti ya di tempat nanti entah di mana saja. Kalau mau diundang saya ke Jakarta, saya akan ke Jakarta juga. Insya Allah, jangan dikhawatirkan. Insya Allah ya, saya akan datang kalau mumpung umur masih panjang. Dan sekali lagi, saya juga bersepaham apa yang kata Imam Ali. Saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.